Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Agil Ridho. Saya mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Malang. Jadi teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara mensintesa daftar pustaka. Hal ini penting. Kenapa menjadi penting? Karena ketika kita membuat karya tulis ilmiah, kita harus paham cara mensintesa daftar pustaka. Karena tidak mungkin karya ilmiah itu dia berdiri sendiri. Karya tulis ilmiah itu harus didukung oleh beberapa sumber, banyak sumber. Sehingga karya tulis ilmiah yang kita buat itu menjadi karya tulis ilmiah yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kevalitan data dan juga akurasi informasinya. Makanya penting untuk kita mengetahui apa itu sintesa atau apa itu sintesis daripada daftar pustaka. Baik, lanjut langsung saja teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian daripada sintesis itu sendiri. Dan yang kedua adalah fungsi dari sintesis. Dan yang terakhir adalah cara mensintesisnya. Baik, langsung saja masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian sintesis. Jadi sintesis itu diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sintesis diartikan sebagai paduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Nah, jadi sintesis itu teman-teman semuanya, dia adalah paduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Jadi ketika ada beberapa literasi yang kita ambil untuk memperkokoh daripada materi di karya tulis ilmiah kita, maka kita harus mensintesisnya agar beberapa sumber tadi itu, beberapa rujukan tadi itu, dia bisa menjadi paragraf yang baru. Nah, itu adalah sintesis, teman-teman. Nah, hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Katsoff, yang menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Nah, jadi dia mengumpulkan semua pengetahuan untuk menyusun suatu pandangan teori, pandangan dunia, pandangan gagasan. Nah, itu adalah sintesis, teman-teman. Nah, itu adalah pengertian daripada sintesis. Masuk ke poin yang kedua, yaitu fungsi daripada sintesis. Fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Nah, jadi dari fungsi sintesis ini kita melihat bahwa sintesis itu bukan hanya sebagai kesimpulan, tapi dia juga bisa berbentuk sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis. Dia bisa juga menjadi sesuatu yang memperkuat teori-teori yang sudah atau yang akan kita tulis di karya tulis ilmiah nantinya. Nah, selain itu, sintesis juga berfungsi untuk menggabungkan atau mengkompromikan dari pernyataan satu kepada pernyataan lain untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Nah, ini juga tadi sudah disinggung di pengertian sintesis yang awal, bahwa sintesis itu menggabungkan atau mengkompromikan dari pernyataan satu kepada pernyataan yang lain untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Karena biasanya dalam teori itu banyak pendapat-pendapat dari ahli. Nah, dari pendapat-pendapat tersebutlah kita akan menyusun suatu pandangan baru mengenai konsep atau teori yang dasarnya sudah dijelaskan oleh para ahli semuanya.
Nah, itu adalah sintesis, teman-teman semua. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Nah, jadi sintesis itu bukan hanya sebuah kesimpulan yang komprehensif, tapi dia juga bisa berbentuk sebuah data, fakta, ataupun informasi. Jadi kalau kita mau menulis karya tulis ilmiah, kemudian kita membaca literatur-literatur yang banyak, nah itu juga termasuk dari sintesis, karena sintesis itu bukan hanya tentang kesimpulan, tapi juga bisa sesuatu yang membuat karya tulis ilmiah kita itu menjadi kuat. Nah, itu juga termasuk dari bagian fungsi daripada sintesis itu sendiri. Bisa sebuah data, fakta, dan juga informasi. Itu. Kemudian poin yang ketiga, teman-teman, kita akan membahas tentang cara mensintesis. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita sedang melakukan sintesis. Yang pertama yaitu kita harus objektif. Kita harus objektif terhadap teori, terhadap bacaan yang sedang kita baca. Kenapa harus objektif? Agar penilaian kita terhadap sesuatu tersebut itu bukan karena kita suka dan tidak suka, tetapi karena memang benar-benar sesuatu tersebut memang seharusnya seperti itu. Nah, itu adalah objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif, bisa saja kita menilai sesuatu yang seharusnya itu benar, tetapi kita katakan salah. Kenapa? Karena kita tidak suka terhadap sesuatu tersebut. Nah, itu artinya subjektif. Nah, untuk mensintesis, maka kita harus berpikir objektif, bukan subjektif. Kita harus secara logika, secara rasional, objektif. Gitu. Nah, yang kedua, kita yang harus diperhatikan ketika mensintesis itu adalah kritis. Kita harus membaca sesuatu tersebut dengan cermat, dengan kritis, agar kita dapat suatu intisari dari bacaan tersebut. Gitu. Sehingga ketika kita mau menyimpulkan atau mau mensintesa, itu kita sudah tahu poin-poin yang akan kita masukkan ke paragraf yang baru nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu sudut pandang penulis harus tajam. Sudut pandang penulis harus tajam. Agar dia jeli mengenai informasi yang dia dapatkan dari sebuah sumber tadi itu. Dari sebuah rujukan tadi itu. Kemudian selanjutnya, penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Nah, ini juga penting, teman-teman. Kenapa? Karena agar teori-teori yang kita kumpulkan tadi itu, bacaan literasi yang sudah kita kumpulkan itu, dia harus saling berkaitan. Kalau tidak berkaitan, maka paragraf yang akan kita bangun itu pasti akan rancu informasinya, karena satu sama lain sumbernya tidak berkaitan. Nah, maka kan aneh jadinya nanti. Maka kita tidak akan dapat sebuah kesimpulannya. Makanya ketika kita mensintesis sesuatu, itu harus sumbernya itu harus berkaitan satu antara yang lainnya. Gitu. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan ketika kita mensintesis adalah penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukannya. Nah, ini juga penting, teman-teman. Jadi kalau bisa ketika kita mensintesis sesuatu, kita harus garis bawahi apa yang akan kita cari atau apa, poin mana yang akan kita kembangkan. Nah, itu kita garis bawahi sehingga kita tahu poin-poin mana yang akan kita kembangkan, mana yang akan mendukung karya tulis ilmiah kita, mana yang akan dijadikan paragraf yang mendukung penemuan atau karya tulis ilmiah kita. Nah, itu adalah beberapa cara atau beberapa yang harus diperhatikan ketika kita mensintesis sesuatu. Gitu. Nah, ini adalah contoh, teman-teman. Contoh
ketika ada beberapa pengertian, kemudian kita akan mensintesisnya, gitu. Jadi menurut Andre FA 2018, menulis adalah keterampilan mengorganisasikan pikiran, ide, dan pengalaman dengan mempergunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Selanjutnya, Nurgiantoro B 2019 menyatakan menulis merupakan kegiatan menghasilkan bahasa dan mengorganisasikan pikiran secara tertulis. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan menulis ini menghendaki orang menguasai lambang atau simbol visual dan aturan tata tulis khususnya yang menyangkut masalah ejaan. Hal ini dimaksudkan supaya penulis mampu menuangkan gagasan ke dalam bahasa yang tepat, teratur, dan lengkap. Nah, ini adalah pendapat beberapa ahli tentang apa itu menulis. Ada juga menurut ahli Tarigan 2020, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Nah, dari 3 pengertian tersebut, kita bisa menuliskan sintesis dari 3 sumber tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan untuk disampaikan kepada pembaca melalui bahasa tulis yang tepat, baik, dan benar. Nah, dari 3 teori tadi itu, 3 pendapat ahli itu kita sintesiskan. Kita buat paragraf baru yang dia itu meliputi dari 3 pendapat tersebut. Nah, itu adalah sintesis, teman-teman semua. Thank you for your attention. Mungkin itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.